TikTokers Yolo Ine belakangan ini gencar mengomentari permasalahan Nikita Mirzani dan mantan kekasihnya, Rizky Irmansyah. Tidak hanya membenarkan dugaan kekerasan yang dilakukan Rizky Irmansyah kepada Nikita Mirzani, Yolo Ine baru-baru ini membeberkan beberapa tabiat buruk Rizky Irmansyah. Mulai dari perselingkuhan dengan inisial nama A, kekerasan yang kerap dilakukan terhadap wanita, hingga cinta segi enam yang diduga dilakukan oleh Rizky Irmansyah tampak habis dikuliti oleh Yolo Ine. Tak sampai di situ, Yolo Ine yang tak terima disebut buzzer oleh Rizky Irmansyah juga kembali mengancam Rizky Irmansyah untuk membongkar aib-aib yang lainnya. Untuk mengetahui lebih dalam, maka inilah 5 tabiat buruk Rizky Irmansyah, ex Nikita Mirzani, dibongkar TikTokers Yolo Ine, versi Cumi Top 5. Tak berselang lama, usai Nikita Mirzani mengungkapkan terkait kekerasan mental dan fisik yang dilakukan oleh Rizky Irmansyah, TikTokers Yolo Ine secara mengejutkan membenarkan pernyataan yang diungkap oleh Nikita Mirzani dalam media sosial pribadinya. Ya, Yolo Ine mengungkapkan bahwa dirinya memiliki seorang saksi kunci yang berada di tempat kejadian perkara saat Nikita Mirzani mendapat perlakuan kasar dari Rizky Irmansyah. Lantas, seperti apa pengakuan dari saksi kunci tersebut? Benarkah Yolo Ine mengetahui bahwa tempat kejadian perkara tidak hanya di satu tempat, melainkan 2 tempat yang berbeda? Kata teman gue yang di dua itu dia nemuin salah satu sahabatnya Nikita, namanya Zack. Gue gak mau lagi ketemu, gue gak mau lagi lo ada di hidup gue, gitu kan. Di situ dia turun ke lobby, di lobby itu ada 4 security yang menyaksikan bahwa si Rizky gue pernah ngeliat sih sekilas di IG-nya Nikita atau apa gitu, dia pernah posting dia lagi makan di pinggir jalan sama kaki. Benar kami kejadian di Senopati. Benar. Jadi si Rizky ini datang ke Fairmont di lantai 22 itu bertiga. Itu kayaknya staffnya, yang satunya gemuk, yang satunya kurus. Saya juga gemuk. Nah, si Rizky ini duduknya itu misah ya. Jadi 2 asistennya itu, 2 staffnya itu misah meja. Si Rizky ini sama temannya si Niki yang namanya Zack. Si Rizky ini emang mau ketemu sama sahabatnya si Niki ini gitu loh. Ya namanya Pak Faraj itu. Kita ngobrol lah tuh ya, nggak ngerti ngobrolin apa ya. Temen gue juga kan nggak bisa baca bibir. Nah nggak lama, ini jedanya nggak lama ya. Niki datang sama 2 orang. Posisinya gue nggak ngerti nih si Rizky emang nggak kuat minum atau apa. Dia mesennya gin tonic ya. Tapi dari dia datang pas sampai Niki datang itu kan jedanya nggak terlalu lama. Nah dia udah tipsi. Si Rizky itu duduk di sofa panjang. Si Niki itu duduk di sofa yang single. Di depan mereka tuh ada apa namanya tuh kayak meja ya, meja bundar gitu. Jadi kalau dari segi tata letak furniture-nya aja itu kayaknya kalau dari tempatnya Niki itu nggak mungkin untuk mukul si Rizky, karena itu meja gede banget cong, at least lu masih manjat. Nah gak lama Niki duduk, dia lempar lah tuh gelas sama Rizky. Pas lempar gelas itu Niki masih kayak yang belum ngelawan, cuma dia udah tegakin badan. Nah Bapak Rizky yang terhormat itu langsung lah mengeluarkan kata-kata mutiara. Di situ pecah, ngelawan lah nih si Nikita. Tapi selain dipisahkan oleh meja gitu ya, terus dipisahin tuh kan sama temennya si Niki yang namanya Pak Faraj itu. Pokoknya ngata-ngatain ini luar biasa lah. Nah memang diakui si Niki ini ada ngelawan, tapi sekedar mulut. Selain mengklaim pernyataan Nikita Mirzani terkait kekerasan yang diduga dilakukan oleh Rizky Irmansyah, Yolo Ine juga membeberkan gosip bahwa Rizky Irmansyah berselingkuh dengan mantan kekasihnya yang berinisial A sebelum bersama dengan Nikita Mirzani.
Adem outside, monster inside. Dan ternyata selama dia sama NM, dia juga masih pacaran dong sama mantannya yang inisialnya A. Meski belum ada konfirmasi dan klarifikasi langsung dari Rizky Irmansyah, pernyataan Yolo Ine tersebut kini sontak menjadi perbincangan panas netizen. Tak terima disebut buzzer oleh seseorang yang diduga merupakan pihak Rizky Irmansyah. Dalam media sosialnya, Yolo Ine membantah dan menegaskan bahwa dirinya hanya mengomentari terkait arogansi Rizky Irmansyah, bukan terkait pribadinya. Gue gak peduli sama hubungan lo ya Rizky. Yang gue highlight itu arogansi lo dan kekerasan pada perempuan, bahkan di depan umum. Pakai lo bilang gue buzzer, kalau gue buzzer udah gue buka semua cinta segi 6 lo itu. Iya, secara mengejutkan Yolo Ine menyinggung soal cinta segi 6. Alih-alih dialamatkan untuk orang lain, Yolo Ine justru kembali menegaskan seolah cuitan yang ia posting di media sosial ditujukan kepada Rizky Irmansyah. Diduain udah biasa, dienamin baru luar biasa. Jangan lupa semua ceweknya pasti dipukulin. Ya ampun, babang idola Nusantara. Rizky Irmansyah diduga tak hanya melakukan perilaku kasar terhadap Nikita Mirzani. Ya, Yolo Ine mengungkapkan bahwa di balik ketampanan Rizky Irmansyah nyatanya kerap melakukan perilaku kasar terhadap para wanita yang menjadi kekasihnya. Luarnya adem, ganteng, karir bagus, tapi kalau berantem sama pacar nyekek-nyekek leher. Bahkan dari yang Mbak Pramugari tahun 2017 pun juga gitu. Mbak A pun juga dikasarin. Sontak hal tersebut membuat publik terkejut lantaran merasa percaya tidak percaya atas pernyataan Yolo Ine. TikTokers Yolo Ine tampaknya tidak akan berhenti menguliti tabiat buruk Rizky Irmansyah sampai di sini. Pasalnya, dalam media sosial pribadinya, Yolo Ine menuliskan sebuah kode dengan emoji pistol beserta tantangan akan membongkar hal tersebut ke media sosial. Satu yang mesti lo tahu ya Rizky, untuk saat ini gak ada yang bisa lo percaya. Semua chat lo sama orang-orang yang lo anggap bisa backup untuk balikin nama baik lo itu kesebar SS-nya. Gue tadinya cuma concern soal kejadian Fairmont and Senop, tapi saat lo bilang gue buzzernya Niki, ya udah sekalian aja gue korek semua. Mau gue up soal emoji pistol juga nggak? Lantas, apakah arti dari emoji pistol yang dilempar Yolo Ine? Apakah hal tersebut merupakan rahasia besar Rizky Irmansyah?